apa yang Bu Ulan ketahui tentang musibah yang menimpa saudara terdakwa dalam perkara ini, sehingga terdakwa ini ada di saat ini seperti apa yang Bu Ulan ketahui? Terima kasih. Izin yang mulia Pak Jaksa terhormat, pada pengacara hukum yang terhormat dan semua yang ada di persidangan ini. Pertama, saya mengetahui adik saya ditahan di Polres Cianjur itu pada tanggal 28 hari Sabtu jam 3 sore. Saya mengetahui lewat media HP. Di situ tetangga saya mengatakan, "Bu, ini adik ibu bukan?" Saya menangis di situ. Besoknya tanggal 2 langsung saya meluncur ke Polres Cianjur mendatangi Bapak Laka Lantas di Polres Cianjur. Nah, di situ saya ditanya BAP oleh Bapak Adi kalau nggak salah. Kata Pak Adi, "Ibu sebagai apa?" "Saya kakaknya Pak Sugeng." "Kakak kandung Pak?" "Ini KTP saya." "Oh iya, silakan masuk." Saya di situ berbicara banyak lebar dengan beliau. Kata beliau, "Saya mencari Pak Sugeng dari pertama awal ke Purwakarta karena Pak Sugeng dinyatakan TO." Saya kaget. Kedua, saya mencari Pak Sugeng di Cikampek, di rumah ibunya Pak Sugeng. Di situ semua kepolisian Polres Cianjur, entah 4 atau 5 orang, mendatangi RT RW di tempat kediaman ibu saya. Dan pada saat itu ibu saya tidak menempati rumah itu, tapi tinggal di adik saya di Purwakarta. Di situ saya sangat kecewa Pak, karena pada saat ibu saya sakit, saya ditelepon oleh Pak RT di Cikampek, kedatangan anggota polisi dan menanyakan, bahkan rumah ibu saya pun difoto oleh polisi itu. Katanya dinyatakan Pak Sugeng itu TO. Saya di situ menangis Pak, saya menjerit. TO? Ya. TO yang ibu masuk loh? Ya, pencarian orang. Kalau yang saya tahu itu gitu kan. Pencarian orang? Ya. Berarti kayak sepatu target operasi? Ya. Memang Pak Sugeng ada di mana saat itu? Ada bersama Nur Emilia di Bandung, di rumahnya. Nur Emilia? Ya, dengan majikannya. Setahu ibu, Nur Emilia itu siapa? Katanya majikannya Sugeng. Sugeng bekerja di Nur Emilia di Bandung. Jadi supir Pak, jadi driver. Berarti selama ini Pak Sugeng itu ada sama Bu Nur Emilia? Betul. Yang ibu ketahui tentang Bu Nur Emilia setelah kejadian ini? Saya belum tahu tentang Nur Emilia. Cuma setelah saya datang ke Polres dan akhirnya saya membuka HP, saya di situ baca semua keterangannya. Ternyata di situ adik saya dinyatakan tersangka. Saya mau masuk hari itu pun ingin besuk tidak boleh. Saya mau menitipkan makanan tidak boleh. Saya mau menitipkan baju tidak boleh. Saya kembali lagi ke Bandung Barat, ke rumah saya Pak. Di situ saya menangis. Akhirnya saya tunggu 2 hari, saya baru bisa ketemu dengan adik saya. Yang ibu tahu Pak Sugeng ini, terdakwa ini ditangkap itu melakukan perbuatan apa? Katanya menabrak, tabrak lari. Gitu. Setelah saya dari Polres Cianjur, saya mencari orang-orang yang terkait di video itu. Saya cari. Nah, terus saya tanya ke polisi itu, ke bagian laka, "Pak, maaf, orang tua korban siapa namanya?" "Pak Haji Sofian." Saya tanya, "Di mana rumahnya?" Kata dia, "Ibu ada apa?" "Kalau memang adik saya yang menabrak, saya sebagai kakaknya akan menyampaikan permohonan maaf. Kalau memang adik saya yang menabrak." Akhirnya saya dikasih tahu alamatnya. Pas saya lihat, loh, ini teman lama saya Pak Haji Sofian. Ini teman lama saya dulu suka tidur di rumah Pak Haji Sofian dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Kami baik dari dulu. Akhirnya saya datang ke rumah Pak Haji Sofian. Di situ saya disambut dengan ramah oleh Bu Haji. Saya peluk Bu Haji, saya peluk Pak Haji. "Apakah betul adik saya yang menabrak?" Bu Haji bilang, "Ibu maaf, bukan Pak Sugeng yang menabraknya." Itu kata-kata dari Bu Haji. Bu Haji itu berarti orang tua dari korban? Iya, ibu kandung Neng Selvi Amalia almarhum. Saat itu begitu yakinnya ibu itu berkata bukan Sugeng yang menabraknya, berdasarkan apa? Karena kata Bu Haji dan Pak Sofian,
banyak rekaman dan telepon waktu itu, bahkan Ibu Eva, bibinya daripada almarhum, berbicara langsung dengan Pak Dwi lewat HP Bu Eva. Bu Eva. Ya, bibinya korban. Apa yang disampaikan dalam pembicaraan itu yang dia beritahu? Kata Bu Eva begini, karena pertama Pak Dwi telepon ke Bu Nur, langsung Bu Eva, ini suami saya telepon. Kata Bu Eva, Pak, tolong dong, siapa yang menabraknya? Ibu, begini aja, Ibu jangan bawa-bawa nama saya, dan memang bukan mobil Audi yang menabraknya, kata Pak Dwi ke Bu Eva. Jangan bawa nama-nama. Jangan bawa nama-nama saya. Maksudnya Ya. Kompol D itu. Iya, betul. Dan juga dikatakan bahwa bukan mobil Audi yang menabraknya. Betul. Kata Ibu Eva. Yang dibawa Pak Sugeng itu mobilnya mobil apa? Mobil Audi A8. Mobil Audi A8. Iya. Tapi saat itu dia bilang bukan mobil Audi yang menabraknya. Iya. Pada saat kejadian itu yang Bu Wulan, saat saudara saksi ketahui, Pak Sugeng bersama dengan siapa pada saat itu? Dengan majikannya Bu Nur Emelia dan Sapitri, pembantunya, serta anaknya Bu Nur yang laki-laki yang berusia 3 tahun kalau nggak salah Pak. Terkait dengan Bu Nur Emilia Nur itu, apakah saudara saksi mengenal Bu Nur itu? Saya nggak mengenal. Saudara saksi tidak mengenal. Ya. Tapi apakah setelah kejadian pernah berhubungan langsung dengan saudara Emilia Nur itu sebagai bos majikan saudara terdakwa? Ya. Jadi di sini selama saya mendatangi Polres Cianjur tanggal 2, waktu itu hari Rabu kalau nggak salah, saya terus mencari Pak, karena keluarga kami orang miskin, keluarga kami orang gak punya. Semua dari mulai ibu saya, kakak saya, adik saya, dan saya pribadi sudah dijual semua, Pak. Perabotan, motor untuk biaya ke sana kemari. Saya ke Bandung, ke rumah ibunya Ibu Nur, di situ tidak ketemu. Saya balik lagi ke Jakarta, sampai saya juga waktu itu sebelum saya terhubung dengan Ibu Nur, saya dikasih nomor oleh Pak Haji Sofian. Bulan tolong hubungi Bu Nur. Selama 5 hari saya susah menghubungi Bu Nur, selalu di reject nomor saya. Akhirnya setelah 5 hari pencarian saya ke sana kemari, tersambunglah saya dengan Nur Emelia. Tersambung? Ya. Tersambung dalam arti pada akhirnya terjadi pembicaraan. Betul, dan pembicaraan itu direkam oleh saya. Pembicaraan yang dimaksud apa? Begini. Disampaikan oleh Ibu Nur kepada saudara saksi Bulan. Ya, begini pertama. Ibu, maaf. Ini majikannya Sugeng bukan? Bu Nur bukan? Ini siapa ya? Enggak, saya mau nanya. Ibu majikannya Sugeng bukan? Ya, ini siapa? Enggak, saya mau tanya aja, Bu. Enggak, katanya. Oh, ini istrinya Pak Yudi ya? Yang lawyer kemarin ini, yang almarhum. Oh, bukan. Saya Wulan mana? Nanti juga Ibu bisa lihat di media. Kata saya. Walaupun pada saat itu saya tahu Nur di BAP membawa nama-nama saya. Nama saya ada di BAP-nya Nur. Gitu. Terus kata dia, Wulan mana ya? Saya tutup aja ya teleponnya. Saya Wulan Andriani, kakaknya Pak Sugeng. Oh iya, baik. Ada apa Ibu? Bu, gimana di sini pertanggungjawaban Ibu sebagai majikan? Saya tanya seperti itu. Ya gimana Bu? Saya kan sudah, bahkan saya sudah di BAP loh 2 hari di Polres Cianjur, kata Nur. Ya, terus BAP-nya Bu Nur apa di Cianjur? Perkataan BAP-an Bu Nur. Ya saya bilang di situ bahwa saya tidak mengetahui siapa yang menabraknya dan saya tidak melihat, Bu. Ibu maunya apa dengan saya? Ibu menyentil saya, kata Nur. Saya tidak meminta apa-apa, Nur. Saya minta keadilan untuk adik saya, karena adik saya bukan penabraknya. Semua rekaman Nur dan Kompol Dwi, semua rekaman Nur dengan adik ipar saya ada di saya. Saya kirim ya lewat WA Anda, silahkan, kata dia. Nah sekarang Ibu maunya apa? Kan suami saya sudah dipansus, kata Nur. Ya, suami Anda sudah dipansus. Suaminya yang dimaksud suaminya itu siapa? Bapak Kompol Dwi. Kompol Dwi. Ya, kan sudah dipansus. Ya, terus adik saya ditahan. Ya udah, kata dia.
ibu pengen gimana-gimana, saya akan pikirkan dulu, kata dia. Saya pengen hidup tenang, Bu. Baru hari ini loh saya terima telepon, baru nomor ibu saya angkat, walaupun saya tidak tahu, kata dia. Oh, jadi ibu pengen tenang. Sementara keluarga kami, ibu saya menderita, apa Anda tahu? Anda enak makan, tidur di hotel. Sementara keluarga saya, tapi maaf Pak Hakim yang mulia, sampai titik blender aja kami jual untuk ongkos ke pengadilan, untuk besuk sugeng. Kami di rumah sudah tidak punya apa-apa, bisa dilihat. Ibu saya sudah tidak punya rumah, numpang di adik saya selama ini. Setelah kejadiannya sugeng, saya hanya minta keadilan, Nur. Anda sebagai majikan, mana gajinya sugeng aja 10 hari? Saya sering menangani kasus tabrakan seperti ini. Karena di sana saya dulu aktif di partai, aktif LSM saya bilang. Tidak ada seperti ini. Sampai viral adik saya, rekaman Anda semua ada. Ya ibu maunya apa, katanya. Ya sekarang gini, apa saya harus sujud di kaki Anda? Nur, rasakan hati nurani kamu seorang ibu. Surga itu adanya di telapak kaki ibu, saya bilang. Istrinya sekarang lagi hamil tua, dia kelaparan, apa Anda tahu? Langsung dia tutup telepon. Sudah seperti itu. Itu berarti pembicara pertama kali saudara saksi dengan Ibu Emiliano. Betul. Satu kalinya langsung diblokir nomor saya. Berarti pada saat itu dia sudah jelas mengatakan tidak. Ya betul. Setelah kejadian ini saudara saksi ikuti terkait poin pertama itu pembicaraan dengan Emiliano yang dia tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan itu. Ya betul. Apalagi yang saudara ketahui tentang saksi Emiliano ini, karena dia menyebut-nyebut Kompolde. Kompolde itu yang saudara saksi ketahui itu siapa? Ya kalau Apa kata ada hubungannya dengan saudara saksi Emiliano ini? ya karena dia kata Nur bilang di HP, ya itu suami saya. Itu suami saya. Apa Anda nikahnya resmi? Iya, saya sudah diakui pernikahan saya. Kata Nur. Saya rekam di HP saya. Karena untuk bukti saya, Pak. Berarti saudara saksi punya rekaman-rekaman pembicaraan itu. Ada. Di luar itu yang saudara saksi ketahui, yang kita ketahui di media ini ramai terkait nama-nama Kompolde ini sering disebut-sebut sebagai orang di balik yang merekayasa perkara ini, perkara sugeng ini. Ya. Nah, yang saudara ketahui tentang ini ada dengan yang berita yang viral yang ramai ini, yang sudah bukan rahasia umum lagi di media sosial ini. Ada, Pak. Ada. Kan di situ mengatakan, kata Nur pertama saya telepon dia bilang, coba kalau saat itu yang namanya Sugeng mengikuti saya ke Polres Cianjur, perkara beres. Nur yang berbicara. Nur berbicara kepada Kalau Sugeng mengikuti ke Polres Cianjur pada saat itu, urusan dan perkaranya beres saat itu juga, kata Nur. terus apa lagi yang disampaikan? Ya. Apakah dia menyampaikan bentuk pemberesannya seperti apa? Kalau Sugeng mengikuti dia ke Polres Cianjur saat itu, bahasa begitu kan? Ya. Apa yang dijanjikan untuk dibereskan oleh saudara Emiliano ini? Ya, seperti yang Kompol Dwi nelpon ke Nur pada saat di rumah Pak Yudi almarhum, pengacara lawyer yang waktu itu ya Pak. Nah di situ Pak Dwi nelpon Nur dan atas izin Nur pun, Bunda maaf, tolong direkam obrolan saya dengan suami. Tunggu. Ada perkataan saudara Emiliano pada saat saudara Emiliano ini berbicara dengan saudara siapa? Pak Dwi. Kompolde, maksudnya Kompol Dwi. Ya. Dwi siapa? Pak Dwiana ya. Pak Dwi itu Kompolde. Ya, Kompol Dwi ya. Saudara saksi Emilia meminta agar pembicaranya dengan saudara Kompolde itu untuk direkam. Ya. Itu permintaan saudara Emiliano sendiri. Betul, ke Bunda, ke istrinya almarhum Pak Yudi. Pada almarhum istri Pak Yudi. Ya. Berarti kalau dia minta direkam berarti ada rekaman itu. Ada Pak, dan dikirimkan oleh Bunda ke saya. Nah, apa isi pembicaraan antara saudara Emilia Nur dengan Kompolde satu yang direkam? Ya, katanya begini, yang tolong dong untuk hari-hari ini aja biar nggak meledak-meleduk, turutin kata-kata saya, akui aja bahwa Pak John itu suami kamu, gitu kan?
Pak John itu suami kamu. Coba ini ada fakta namanya Pak John. Ya, Pak John. Saudara saksi tahu Pak John itu siapa? Enggak tahu saya. Ini tahu. kata Kompol D. Iya. Oke, lanjutkan. Nah, terus bilang aja akui bahwa mobil itu punya Pak John, kata Dwi. Nah, terus nanti Nanti biar jelas saudara saksi untuk saudara ini nanti lengkap aja. Kompol D, Kompol Dwi. ya Kompol Itu. Dwi. Ya. Nah, setelah itu nanti kamu akuin aja itu Pak John itu suami kamu dan mobil itu mobilnya Pak John. Oh, Pak John itu kan yang jadi wayannya ya, Bi. Saya nggak mau, Bi. Saya nggak mau. Enggak ya, untuk kali ini aja. Biar nggak beledak-beleduk. Jadi supir kamu suruh menyerahkan diri aja. Nanti kita kasih santunan keluarga korban dan Pak Sugeng nanti kita kasih uang. Tuh, kalau saya nanti ditahan, siapa yang membiayai keluarga Pak Sugeng? Kata Kompol Dwi. Itu dalam pembicaraan antara saudara Emiliano dengan Kompol Dwi. Betul. Apakah itu bisa dibuktikan pembicaraan itu? Ya, ada di rekaman ya mana tersebut. Dan apakah itu yang saat ini yang kita tahu sudah beredar di media sosial terkait rekaman ini? Betul. Betul, Pak. Dan yang Bapak pengacara harus ketahui juga di sini, batin saya aja sebagai kakaknya, saya melihat waktu rekonstruksi ulang, saya kenapa di situ menjerit? Karena adik saya tidak mau melakukan rekonstruksi ulang pada saat itu, karena dia tidak merasa menabrak. Terkait rekonstruksi ulang, saudara saksi hadir saat itu? Saya hadir di situ, Pak. Melihat rekonstruksi ulang? Iya, saya dari kejauhan lihat. Terkait rekonstruksi ulang, yang saksi lihat, saksi lihat sendiri, itu seperti apa? Terkait rekonstruksi ulang yang melibatkan terdakwa Sugeng ini yang ya mungkin dia merasa memang bukan pelakunya. Iya. Seperti apa? Ya, saya lihat itu Sugeng itu disuruh duduk di belakang setir mobil Audi. Itu saya simpang siurnya karena memang yang dibawa adik saya itu Audi A8 dan joknya warna coklat. Bannya itu velg bannya itu silver warnanya. Gitu. Saya bilang, apa yang harus dilakukan Sugeng? Sugeng sendiri juga berkata bukan saya penabraknya. Apa Pak yang harus saya injek gas atau saya harus mempraktekkan apa? Saya sendiri juga, saya praktekkan waktu itu di depan teman-teman saya, kepala saya pakai helm, saya masukin ke mobil sedan seperti itu nggak masuk. Berarti saudara saksi melihat rekonstruksi itu? Iya, saya menjerit di situ, Pak. Saudara saksi Ulan saat itu melihat mobil Audi yang dihadirkan oleh pihak JPU itu ada di situ? Ada, cuman kata adik saya bukan mobil itu mobilnya. Yang bilang bukan mobil itu siapa? Adik saya. Siapa adiknya? Pak Sugeng. Berarti yang jelas berarti Pak Sugeng Iya. saat rekonstruksi itu saudara terdakwa dengan jelas mengatakan itu bukan mobil yang Dikendarainya. yang dikendarainya. Iya. Seperti itu. Iya. Saudara terdakwa Iya. berbicara itu bukan mobil yang dipakainya. Iya, bahkan setelah rekonstruksi ulang, adik saya duduk dikasih makan nasi box, dia Sugeng itu sempat-sempatnya menulis secari kertas untuk Bapak Joko Widodo. 2 kertas. Saya jauh-jauh Pak datang ke Istana Merdeka. Saya tidak menemui Pak Jokowi. Sudah saya berikan ke sekretarisnya. Sampai detik ini, di situ saya menjerit. Pak Sugeng itu minta keadilan karena dia bukan penabraknya. Bukan penabraknya. Gitu. Jadi perkataan Nur yang pada saat pertama dia bilang saya tidak mengetahui ini itu, kok sekarang semua berbalik lidah. Lihat Pak, saya potong maaf ya, kemarin istrinya Sugeng melahirkan 10 menit waktunya saya dikasih oleh dokter kandungan untuk mengeluarkan kejang jabang bayi. Saya gerak cepat, semua Polres Cianjur saya telepon karena di situ harus ada izin Sugeng sebagai suaminya. Saya nangis Pak, saya menyelamatkan nyawa 1 jabang bayi. Apa kalian rasakan di persidangan ini? Kalian terlahir dari apa? Dari rahim seorang ibu. Saya berjuang Pak, mati-matian telepon supaya tersambung di Polres Cianjur. Alhamdulillah, waktu tepat 3 detik tersambung. Saya langsung video call dengan Sugeng. Dokter semua mengejar saya.
saya belum terhubung. Saya di situ seorang diri bawa anak saya yang kecil 24 jam, Pak. Saya menangis di situ. Setelah tersambung, Sugeng mengizinkan untuk dilakukan operasi sesar. Gak lama saya naik ke lantai 4 di rumah sakit Kartini. Langsung saya di situ di atas materai, ibu sebagai kakaknya. Belum saya duduk di bangku, alhamdulillah sang jabang bayi lahir dengan selamat seorang perempuan. Saya menjerit. Di situ saya disambungkan kembali Pak ke tahanan dengan video call dengan adik saya Sugeng. Di situ saya menangis, Pak. Apa pantas orang tidak bersalah mengadani anaknya di belakang sel penjara, Pak? Bapaknya meninggal aja tidak ada izin dari kepolisian untuk menghadiri pemakaman. Adik saya tidak bersalah, Pak. Terus terang keluarga kami semua keluarga orang miskin, untuk makan aja sekarang Bapak bisa lihat. Istrinya Sugeng kelaparan, Pak. Tidak ada uang 1.000 pun. HP saya sudah saya gadekan, Pak, kemarin untuk ongkos-ongkos ke rumah sakit. Sekarang saya pakai HP apa ini? Bapak bisa rasakan. Saya pakai HP ini, Pak. HP WA saya gadein 970.000. Apa ada orang yang ada perasaannya membantu persalinan Arum? Gak ada, semua orang, Pak. Baik, saudara saksi, untuk hal ini kami sebagai penasihat hukum terdakwa sudah berupaya maksimal untuk meminta ke majelis hakim dari awal untuk meminta pada saat istri Sugeng mau melahirkan agar diberikan waktu walaupun sejenak untuk bisa menjalani baik ini. Tidak ada. Saya menangis di situ, Pak, seorang diri bawa anak-anak kecil saya, Pak. Tengah malam saya sendiri, Pak. Bisa Bapak bayangin, seorang ibu berjuang, Pak. Karena apa, Arum? Arum itu beban mental, Pak. Untung kalau kata orang Sunda, ngegelok mah yang namanya Arum. Dia beban mental, Pak. Pagi-pagi aja dia telepon, teh punya uang gak? Mau apa? Saya mau kontrol sama anak saya. Saya tadi kesini aja, Pak, pinjam. Kalau Bapak pengen tahu, ada nomor telepon. Saya pinjam uang ke Batak untuk rental mobil, Pak. Baik, saudara saksi, saya lanjutkan. Kita menggali lagi terkait kehadiran saudara saksi pada waktu rekonstruksi. Betul, rekonstruksi Sugeng. Di awal saudara saksi mengatakan ada pembicaraan Sugeng waktu itu lewat telepon untuk mengatakan ke saudara Emilia Nur bahwa dia jangan bawa-bawa nama dia. Ya, betul. Dan bukan mobil Audi penabraknya. Betul, itu kata Kompol Dwi. Di awal dia mengatakan bukan mobil Audi penabraknya. Ya, asal ibu jangan bawa-bawa nama saya. Tapi yang ibu lihat pada saat rekonstruksi itu adalah mobil apa? Mobil Audi, Pak. Entah itu Audi berapa. Mobil Audi yang saudara saksi lihat pada saat direkonstruksi itu, apakah mobil itu mobil yang saudara terdakwa kendarai sehari-hari? Ya, kalau kata Pak Sugeng sendiri bukan. Ini poin dari saya terakhir. Jadi saudara saksi, karena saudara saksi adalah bagian dari keluarga terdakwa sebagai korban kejoliman. Hari ini saudara saksi juga melihat kami sebagai PH sudah meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, Majelis Hakim terkait permohonan kami. Bahkan kami ada 2 permohonan di sini yang harus kami sampaikan kepada saudara saksi sebagai pihak keluarga terdakwa, dan ini mengakomodir juga keinginan dari pihak keluarga korban yang mungkin saudara saksi ikuti persidangannya saat itu. Betul, Pak. Kami sudah mengajukan surat
untuk memohon, bahkan kami minta semua yang ada dalam iring-iringan Polda tersebut, ada 8-9 mobil, ya, beserta nama-namanya itu untuk dihadirkan dalam persidangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami minta hadirkan dalam persidangan kali ini, itu adalah kehadiran Kompol Dwi Yanuar Mukti untuk hadir di muka persidangan ini, karena keterangannya ini sangat diperlukan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Ini menyambung terkait keterangan saudara saksi, juga saudara Emilia Nur. Karena kita perlu keterangan dua orang ini, kalau perlu dihadirkan dua-dua dikonfrontir. Dan juga terakhir sebenarnya kami ada permintaan juga untuk Kasat Reskrim Polres Cianjur. Nah, itu dibawa-bawa sama Nur. Nur dibawa-bawa nama itu sama Nur. Silakan saudara saksi jelaskan terkait Kasat Reskrim ini apa yang saudara saksi ketahui dari saudara Emilia Nur. Nah, kata Nur begini Pak, di rekamannya. Itu katanya, Mas, mengenai Kanit Reskrim itu saya semalam mendengar pembicaraan suami saya, itu terbawa-bawa Mas, dia harus bertanggung jawab juga, karena dia masuk iring-iringan. Siapa yang masuk iring-iringan? Kanit Reskrim, kata Nur Emelia. Kanit Reskrim Polres Cianjur. Terus apa lagi yang saudara ketahui tentang Kanit Reskrim atau Kasat Reskrim ini? Ya, saya hanya mengetahui di medsos aja Pak. Di medsos saya lihat Pak Kanit itu di medsos aja gitu. Dan pada saat saya besok ke Sugeng itu yang keempat, penjaga Polres Cianjur ada yang berkata seperti ini Pak ke saya, Bu tenang aja, Pak Sugeng tidak lama. Pak Sugeng tidak lama di sini dan tidak akan dipindahkan ke lembaga penahanan. Satu itu ya Pak. Terus kedua, Pak Sugeng itu Bu titipan Pak Kapolres karena di sini diistimewakan. Saya tanda tanya Pak. Saya bilang begini, kenapa adik saya harus diistimewakan? Kalau memang adik saya bersalah, samakan aja dengan yang lain. Saya jawab seperti itu. Yang mengatakan itu siapa? Penjaga di tahanan Pak. Saudara saksi mengenal orang tersebut? Mengenal? Ada namanya? Ada. Siapa namanya? Pak Dadang. Pak Dadang. Ya, itu yang menjadi unek-unek saya sampai menit ini Pak. Oh, izin yang mulia, terkait adanya fakta-fakta yang hari ini ditemukan dari keterangan saksi saudara Wulan terkait adanya polisi yang memberikan pernyataan langsung ke saudara korban. Kami minta ini dicatat dan dengan seizin yang mulia kami minta kalau bisa untuk kita dapatkan keterangan yang sebenar-benarnya untuk bisa dihadirkan yang mulia. Karena ini orangnya bukan di mana-mana, ini orangnya ada di mana orangnya? Di tahanan. Di tahanan. Ya, di situ penjaga. Itu anggota penjaga. Dia jaga tiap hari Selasa dan Kamis pada saat jam besuk. Sampai hari ini masih ada. Ada. Itu menjadi catatan dan kami minta tolong untuk dihadirkan yang mulia oleh jasa penuntut umum. Ada lagi yang saksi ingin sampaikan? Ya. Terus adik saya di sini bukan berarti kuat-kuat membawa nama Kompol Dwi. Dia kan membela karena dia masuk iring-iringan seizin Kompol Dwi. Adik saya seizin Kompol Dwi. Gitu. Karena permintaan Nur yang telepon ke suaminya, Abi, saya masuk iring-iringan ya. Ya sudah, kamu masuk, tutup jendela, matikan lampu hazard. Itu perintah Kompol Dwi ke Nur Emelia. Ya akhirnya adik saya mengikuti perintah majikan Pak. Karena majikan yang nyuruh. Untuk fakta tersebut, saudara saksi mengetahui dari mana? Dari Ibu Eva dan Pak Haji Yayan selaku ayah korban. Karena perlu saya tambahkan keterangan itu sama persis seperti keterangan saudara saksi Emilia Nur dalam BAP-nya terkait adanya permintaan untuk kaca mobil di belakang ditutup segala macam. Nah, untuk itulah sebenarnya keinginan kita ini untuk minta Kompol Dwi ini dihadirkan karena banyak sekali keterangan Kompol Dwi ini yang sangat kita perlukan, bahkan saya sudah mencatat ini banyak. Ya. Jadi terakhir dari saya, untuk itu semua kita sudah berupaya pada hari ini dan kita akan perjuangkan di depan sidang pengadilan hari ini untuk kita minta dihadirkan terkaitnya adanya fakta-fakta yang saksi sampaikan terhadap Kompol Dwi Yanuar Mukti, ya, agar majelis hakim sidang yang mulia untuk segera dihadirkan karena kita sudah meminta resmi dan kita sudah mengirimkan surat ini ke 21 lembaga
terkait di mana yang bersangkutan sebagai anggota Polri bekerja. Jadi tidak ada alasan untuk Kompol Dwi ini tidak bisa dihadirkan, karena di hadapan sidang yang mulia ini, yang mulia, siapapun, semua orang sama haknya di mata hukum. Untuk saya sekian, untuk saudara saksi Wulan. Saya lanjut untuk saksi Pak Yeyen.